hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur, itu adalah anugerah yang luar biasa Kau berikan kepada setiap kami. Kami boleh memuji nama Tuhan, itu adalah anugerah. Kau berikan kami suara yang indah dan memberikan pujian kami yang terindah untuk Tuhan. Hari ini pun Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami siap diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Mu yang akan menjadi penuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkan kami Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus tolong setiap kami, tidak sekedar menjadi pendengar, tapi kami juga boleh menjadi pelaku firman, menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mau sambut firman-Mu hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bersyukur, kita sekali lagi boleh datang di rumah Tuhan. Kita boleh memuji nama Tuhan dengan pujian-pujian dari hati kita untuk Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, hubungan yang membangun. Hubungan yang membangun dengan sebuah subtema, stop ya. Stop menghakimi sesamamu. Stop menghakimi sesamamu. Sebagai dasar perenungan firman, hari ini kita akan membaca dari Injil Matius, Bapak Ibu sekalian. Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ke-5, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-12. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian, bertanggapan. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian kemudian membaca ayat yang genap, dan ayat yang ke-12 kita akan membacanya bersama-sama. Silakan boleh membuka Alkitab masing-masing atau di layar ya. Oke. Kita akan mulai membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama ya. Saya ayat yang ganjil. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ayat yang 12 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita Bapak Ibu sekalian yang membaca firman Tuhan. Tidak sekedar membaca, tapi kemudian kita merenungkannya dan menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, suatu sore lagi gerimis. Kita membayangkan ya, pagi-pagi saya ajak kita untuk membayangkan gitu ya. Suatu sore yang gerimis, ada 2 orang pemuda sedang kongkow, ya, sedang ngafe. Di sini ada banyak anak muda gitu ya, sedang ngafe gitu ya, udah gerimis ke kafe. Biasanya apa yang dilakukan? Ngopi. Kalau yang nggak suka ngopi ya minum yang lain atau makan yang lainnya gitu ya. Kemudian ketika mereka ada di kafe itu, tiba-tiba si pemuda pertama berkata begini, no, tuh, lihatan ke sana dulu. Nah, dia berkata demikian kepada temannya. Saudara, apa yang terjadi? Kenapa dia mengatakan, lihat sana tuh, sana. Saudara, ternyata ada seorang bapak penjual koran. Bapak penjual koran itu sedang kesulitan untuk keluar dari ruwetnya kendaraan di persimpangan jalan. Jadi kafe itu dekat dengan persimpangan jalan. Nah, si bapak itu tampaknya habis terima duit. Terima uang dari orang yang membeli korannya. Tapi karena hari itu gerimis, kita membayangkan gerimis gitu. Nah, ruwet jalannya. Apa yang dilakukan oleh si bapak ini? Ya buru-buru. Dia buru-buru untuk ke tepi. Dia buru-buru ke tepi dan duitnya apa yang terjadi? Jatuh. Cepet kan ngambilnya, kemudian dia buru-buru ke tepi, jatuh. Uangnya jatuh dan uang itu tertiup angin. Kira-kira gelo enggak? Gelo ya kan?
Si bapak itu ya sudahlah pasrah, gelo tapi pasrah. Kemudian dia berjalan ke tepian meninggalkan duitnya yang terbang. Saudara, si pemuda kedua nyaut, sakno ya. Jadi dia melihat semua peristiwa itu. Kasihan ya, sakno tenane, sakno. Kasihan. Terus ditambah lagi, ngapain dia udah tua begitu, ngapain dia juga kerja, hujan-hujan lagi, malah jualan. Mbok tinggal di rumah aja enak. Sakno yo tapi yo, sakno. Dia katakan demikian, kasihan. Berkali-kali dia mengatakan, kasihan, mesakno. Saudara, lalu si muda pertama berkata demikian. Tapi tunggu, lihat. Dikatakan demikian lagi. Tunggu, lihat. Itu tuh, bocah wapian tenan. Baik banget loh, ada anak itu loh, baik banget. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata ketika peristiwa itu terjadi, ada seorang pemuda naik motor. Ketika melihat peristiwa itu, ada duit terbang, bapak yang kesulitan, dia parkirkan motornya dan kemudian turun dan segera mengejar uang itu. Yang terbang itu dan dia memberikannya kepada si bapak. Saudara, si pemuda itu kemudian yang pertama melanjutkan demikian. Apian sih, tapi sayang, dikatakan demikian. Sayang, wapian memang nulungi, betul. Kalau menolong baik kan? Baik. Tapi sayang, orang nganggo helm. Dan mengatakannya dengan muka yang sinis. Wapian, iya bener apian, tapi enggak pakai helm. Lihat toh, enggak pakai helm toh. Lu bahaya enggak? Bahaya. Betul bahaya. Lah nek keseruduk mobil piye? Susah dewe kan? Susah sendiri kan kalau ketabrak mobil gimana? Nah, saudara, bahaya tuh, bahaya. Dikatakan demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba-tiba si pemuda pertama ini habis berkata, wah bahaya weh. Wah enggak pakai helm itu dia. Tiba-tiba dia berteriak, waduh, ngapain lu jitak kepala gua? Dia katakan kepada temannya demikian sambil usuk-usuk kepalanya gitu. Saudara, si pemuda kedua berkata, lu ya dari tadi ya, kamu ya dari tadi protes melulu, emangnya lu kesini pakai helm? Dia katakan demikian. Saudara, enggak kan? Lu gak pakai helm kan kesini kan? Omong doang kamu. Hanya ngomong, protes terus. Saudara enggak terima dengan citakan temannya ini, si orang pertama dia berkata, alah sama aja lu juga. Dia katakan demikian. Sama aja, dari tadi lu bolak-balik mengatakan, kata apa yang berkali-kali diungkapkan oleh pemuda yang kedua? Sakno yo, kasihan yo. Nah, pemuda pertama katakan demikian. Lu ya dari tadi bolak-balik bilang mesakno, kasihan. Tapi lu nolongin enggak? Katakan demikian. Enggak kan? Sama, lu juga omong doang. Saudara nggak sih dalam Tuhan mengkritik orang, gampang. Tapi ketika balik dikritik, seringkali orang terima enggak? Susah untuk menerima seperti orang tadi. Ya saudara, tidak salah ketika kita itu memberikan penilaian, kritikan, masukan kepada sesama kita, tetapi yang membangun dengan motivasi yang baik, yang tulus, bukan untuk menjatuhkan. Seperti pemuda tadi, ada sebagian orang yang dengan mudahnya menilai orang lain secara negatif. Dia tuh jelek begini. Dan mencari salah orang. Orang alek we, sebagus apapun elek. Yo sih nulungi, tapi orang nganggo helm, cari salahnya. Saudara, perilaku seperti itu lebih mudah dilakukan daripada memberikan penilaian yang membangun. Menunjuk, nuting lebih mudah dilakukan daripada kita puk orang. Ya nggak apa-apa. Ya besok diperbaiki lagi. Hari ini salah, besok diperbaiki lebih baik lagi. Jangan diulangi salahnya. Lebih mudah mengatakan lu salah daripada nggak apa-apa. Besok diperbaiki tapi salahnya jangan diulang lagi. Ini lebih susah. Saudara, saya teringat dengan beberapa waktu lalu ketika masanya anak-anak ulangan, ada video singkat lewat di sosmed saya. Nah, seorang ibu sedang mengajari anaknya hitung-hitungan. Ada beberapa versi, ada hitung-hitungan, ada menghafal. Anak itu tidak bisa menghitung, diulang, bingung, selalu salah. Mamanya katakan demikian, ngono wae ora iso. Bodoh amat sih. Nah, saudara, padahal si mama ini dulunya kalau mau hitung-hitungan nilainya tidak bisa lebih dari 5 jari kita. Ci, ro, lu, pol, papat. Dan semua pada zaman dulu kalau angka 1, 2, 3 nilai warnanya merah. Nah, kalau yang merah berarti sejaman dengan saya. Saudara, iya,
Dia bisa mengatakan ngono wae orang iso. Padahal zaman dulu ketika dia pelajaran itu pada masa itu seumuran anaknya nilainya 0, 4 paling pol. 1, 2, 3, 4 paling pol. Saudara, nyinyir, mencela, mencari salah orang, mengkritik tajam, bahkan yang menjatuhkan itu lebih mudah dikatakan ketimbang memberikan pujian yang tulus. Apalagi ketika berhadapan dengan orang yang kita gak suka. Lebih gampang kita salahnya gini. Saudara, karena itu dalam rangkaian pengajarannya kepada para pengikutnya, Tuhan Yesus tidak berhenti hanya mengajarkan pada membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Bagus membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan secara vertikal itu dengan Tuhan. Ada doa, ada puasa, ada pujian, ada penyembahan secara pribadi dengan Tuhan. Bagus. Tetapi Tuhan tidak hanya stop begitu, ke atas stop. Tetapi Tuhan juga mengajarkan bagaimana relasi kita dengan sesama. Membangun relasi kita dengan sesama. Horizontal dengan sesama kita yang sehat. Dan satu poin yang akan kita pelajari hari ini dari perikop yang kita baca. Stop menghakimi sesamamu. Supaya hubungan kita dengan sesama kita itu baik. Relasi dengan sesama kita itu baik. Tidak sekedar baik dengan Tuhan tapi berantem dengan sesama kita. Saudara, dalam perikop yang kita baca tadi secara tegas Tuhan Yesus itu berkata, coba perhatikan ayat yang pertama. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya apa? Supaya kamu tidak dihakimi. Apa maksud dari ayat ini Bapak Ibu sekalian? Kata menghakimi dalam ayat ini dalam bahasa aslinya dipakai kata krenete. Kata dasarnya krino artinya ini. Menilai dengan keras. Kemudian menganggap, menyatakan, menetapkan, bahkan memutuskan seseorang atau satu pihak atau sesuatu itu salah, buntutnya tanpa belas kasihan. Menilai dengan keras, menganggap, menyatakan, menetapkan, bahkan memutuskan sesuatu atau seseorang itu salah tanpa belas kasihan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengalami seperti itu? Pernah saudara? Tuhan Yesus dituduh tidak menghormati, tidak menghargai, menghina hari Sabat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menolong orang, menyembuhkan orang yang sakit. Kamu melanggar, kamu tidak taat. Tuhan Yesus penuh belas kasihan. Saudara, kemudian Tuhan Yesus pernah dikatakan apa? Kamu mengusir roh jahat dengan kuasa roh jahat juga. Menuduh tanpa dasar. Saudara, ada begitu banyak peristiwa juga kalau kita melihat di sosial media, di internet, orang-orang dengan cepatnya untuk menghakimi orang lain. Dan untuk perilaku yang demikian Tuhan Yesus berkata dengan tegas tadi, jangan. Tuhan Yesus tidak berkata sidik-sidik rapopo lah. Enggak. Tuhan Yesus berkata jangan menghakimi. Artinya apa saudara? Yang pertama kita ingat. Stop mengkritik keras orang lain tanpa belas kasihan. Berhenti ya, stop, jangan lakukan itu. Stop mengkritik keras orang lain tanpa belas kasihan. Apalagi kemudian lemah mengkritik diri sendiri. Toleran dengan kesalahan, toleran dengan dosa diri sendiri. Tuhan Yesus berkata stop, ojo dilakukan. Saudara, kesalahan sendiri ditutup-tutupi dan memviralkan kesalahan orang lain, dosa orang lain, kejelekan orang lain supaya apa? Dosaku, salahku tidak konangan. Sering kita menemukan hal yang demikian. Atau aktif mengkritik orang lain ketika diganti dikritik. Seperti contoh tadi, pemuda tadi. Ala kowe dhewe yo ngono kok. Kamu sendiri juga begitu. Nah, saudara, aktif mengkritik orang lain ketika ganti dikritik, marah, tidak terima, ora terima. Ingat kata firman Tuhan di dalam pasal 7 ayat 12 Matius tadi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah. Lakukan kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, ingin sesama kita baik, berlaku baik, berbicara baik kepada kita, melakukan hal yang baik, lakukan itu lebih dulu. Jangan tuntut orang melakukan pada kita, sedangkan kita tajam banget, tuting sana, tuting sini. Saudara, perhatikan hal itu. Kita ingin orang lain berlaku baik, sopan, ramah dengan kita, lakukan itu terlebih dahulu. Jangan menuntut orang untuk melakukan lebih dahulu.
Saudara masih ingat peristiwa orang Farisi ketika dia berdoa di bait suci dan berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu." Kenapa? Karena aku tidak sama. Aku tidak sama dengan semua orang lain. Ini loh Tuhan, aku bukan perampok. Ini loh Tuhan, aku bukan orang lalim, bukan orang kejam. Aku juga bukan pezina, aku orang yang baik, hidupku suci, hidupku kudus. No, aku juga bukan seperti ini. Aku bukan seperti pemungut cukai itu. Tuhan gak suka dengan pemungut cukai itu. Tetapi orang ini langsung, no kayak itu loh. Gue gak seperti itu Tuhan, aku tidak seperti orang itu. Saudara perhatikan di balik sikap orang Farisi yang menghakimi si pemungut cukai ada rasa apa? Sombong. Ya. Orang itu salahnya ini, aku nggak kayak itu, aku nggak kayak itu, aku nggak kayak itu, aku nggak kayak itu. Aku tuh seperti ini loh Tuhan. Saudara, ada sikap sombong, membenarkan diri sendiri, padahal Tuhan tahu nggak kehidupan orang itu seperti apa? Tahu? Tahu. Tuhan menilik hati. Ketika orang itu menunjuk salah orang itu, salahnya ini, orang itu kejam, orang itu lalim, orang itu pezina, orang itu pemungut cukai, hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu enggak isiannya? Tahu. Saudara, Tuhan menilai kehidupan orang Farisi itu apa? Penuh dengan kepura-puraan, spesifiknya munafik. Tuhan tahu. Saudara, Tuhan tidak menghendaki setiap kita pengikutnya ini pada waktu itu ketika mendengar khotbah Tuhan dan hari ini, saat ini, yang hidup saat ini. Tuhan tidak menghendaki setiap kita itu menjadi pribadi yang suka cari-cari kesalahan orang lain. Teliti banget dengan detail kesalahan orang. Dan kemudian berani mengekspos, iya dosane iki lho, salah iki lho. Tapi pada saat yang sama buta, salah sendiri. Kesalahan sendiri tidak dilihat. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus maksudkan waktu Tuhan berbicara tentang balok. Balok di mata sendiri, suruh ngapain? Toke, keluarkan dulu balok ini loh, balok di depan matamu, di matamu ini yang menutupi matamu ini, keluarkan dulu, setelah itu baru serpian kecil di mata orang lain, itu kamu bisa keluarkan. Tadi kita sudah baca Matius 7 ayat yang kelima. Hai orang munafik, lihat, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya saudara kita, sekali lagi, kita biasanya lihai, ahli, waciami banget untuk apa? Menemukan dan menunjukkan salahnya orang. Salahnya ini. Tapi lamban untuk menemukan salah sendiri. Mengakui salah sendiri itu, aku gak salah kok, aku gak salah. Cepet banget kalau tangan itu, no. Tetapi untuk diri sendiri, enggak kok, aku enggak salah. Saudara kasih dalam Tuhan, satu kali membaca sebuah berita, sekitar tahun 90-an tuh ada seorang pendeta, hamba Tuhan, keren banget. Dikatakan pada waktu itu, baik banget, populer, rohaniwan yang sungguh-sungguh berkarisma di Amerika. Tokoh agama tapi dia juga seorang politikus, dia seorang pejuang HAM. Wah luar biasa, bisa segala hal, ciamik banget, jempol maju semua kita kasihkan ke dia. Saudara Bapak Ibu itu namanya Bapak Pendeta Jesse Jackson. Ya. Tetapi pada tanggal 18 Januari 2001 dia tuh bikin sesuatu yang menggegerkan orang-orang pada waktu itu. Orang-orang Kristen yang mengatakan, wah ciamik, pendeta yang hebat, pendeta yang luar biasa. Tapi pada tanggal 18 Januari 2001 semua jadi kaget. Hah? Iya tak? Saudara mengejutkan orang-orang Kristen pada waktu itu. Karena apa? Dia tiba-tiba mengaku selingkuh. Hamba Tuhan loh, pendeta loh, rohaniwan loh, tahu Alkitab loh, baca Alkitab loh, mengajarkan firman Tuhan loh. Iya, tetapi kemudian dia mengaku bahwa dia berselingkuh. Sejak kapan? Ngakunya tahun 2001. Dia selingkuhnya sejak tahun sekitar 1998. Hitung Bapak Ibu sekalian berapa tahun dia? Ada yang tahu? 13 tahun ya? Sekitar 13 tahun lah. 13 tahun dia tentunya pelayanan kan? Dia pelayanan, dia mengajar orang, dia baca firman, dia mengajar orang, mengkonseling orang dan lain sebagainya. Tetapi ternyata selama jangka waktu itu dia melakukan dosa. Nunjuk, ini kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Tetapi dirinya sendiri buruk. Dan saudara ternyata dia sudah memiliki seorang anak
pada waktu ngaku itu usia anaknya 20 bulan. Anak-anaknya lagi. Ironis kan? Iya, seorang hamba Tuhan tambah lagi. Ketika dia berselingkuh itu, dia mengaku itu ternyata pada momen itu dia sedang mengkonseling. Jadi konselor seorang yang terkenal juga. Seorang presiden Amerika. Bapak siapa? Bill Clinton. Ketika Monica Lewinsky tersandung skandal dengan dia. Seorang hamba Tuhan mengkonseling seseorang padahal dia sendiri juga selingkuh. Yang dikonseling selingkuh. Saudara, bayangkan. Orang yang sedang berselingkuh menjadi konselor bagi orang yang berselingkuh juga. Seorang hamba Tuhan yang menganalisa, meneliti, menunjukkan dosa seseorang, kesalahan seseorang, membongkar kesalahan seseorang, di pihak lain dia tutupi. Dia menutupi dosa pelanggarannya, tidak mengakuinya. Munafik bukan? Saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi kita harus lebih dulu membereskan, mengeluarkan balok nih loh, balok yang ada di depan mata kita. Kesalahan kita, pelanggaran kita, bereskan semuanya terlebih dahulu. Sebelum kita melontarkan kritikan tajam ke orang lain, mengkoreksi orang lain, mengambil selumbar dari mata orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, ingat kata firman Tuhan, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas. Kalau ditutupi begini ketok enggak Bapak Ibu sekalian? Enggak ketok. Coba Bapak Ibu sekalian giniin. Orang di depan, coba saya mau lihat. Gini. Kelihatan enggak? Yang di depan kelihatan enggak? Enggak ketok kan? Nah ini baru tangan kita, ngintip sedikit. Tetapi kalau di Alkitab kita dikatakan balok gue deh, bayangkan ya. Nah, kelilipan balok itu loh, tapi mau ngambil kelilipnya orang lain. Bisa enggak bisa. Ada yang katakan belen gitu ya. Saudara kalau zaman dulu waktu saya kecil katakan, wih kelilipan anaknya gajah, wih kelilipan gajah gede banget, tapi dia mau ngambil itu kelilipnya orang lain, yuk keculek malahan kan. Saudara secara logikanya demikian. Saudara kasih dalam Tuhan, bereskan dulu kehidupan kita dan kemudian kita baru bisa menolong orang lain. Jangan tunjuk orang lain, tapi tidak beres dengan diri kita sendiri. Yang kedua, maksud Tuhan Yesus apa? Dengan kata jangan menghakimi. Stop cari kesalahan orang lain, menyalahkan orang lain. Karena apa? Saudara bisa saja itu kesalahan itu, keburukan itu kita sudah melakukannya lebih besar daripada orang yang kita tunjuk. Saudara, satu kali saya membaca lagi. Saya suka membaca cerita-cerita begitu. Ya, untuk kita belajar sama-sama. Suatu hari ada seorang suami itu mengunjungi sahabatnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kisah itu dari beberapa versi. Nah, dia pergi mengunjungi sahabatnya dan kemudian dia mengeluh begini. Aku tuh sedih banget loh, menikah sekian tahun lamanya baru akhir-akhir ini tuh loh. Istriku tuh kayaknya tuh agak sulit pendengarannya. Agak tuli, katakan demikian. Aku tuh harus berkali-kali ngomong sama dia, barulah dia kemudian mudeng. Mengerti apa mauku. Nah temannya ini kemudian mengatakan demikian. Kasih usul biasanya. Ya bicara lagi nih lah, coba dites. 10 meter lu ngomong. Kemudian gak dengar, gak direspon 5 meter. Kalau gak didengar lagi, berikutnya lagi rodok mendekat lagi. Kalau gak didengar lagi, mendekat lagi. Kalau gak dengar juga BCI. Kalau gak dengar juga benar berarti istrimu tuli. Saudara, akhirnya si suami ini pulang. Nah suami pulang, kemudian dia praktekkan itu dengan tepat 10 meter. Dia berkata demikian, sayangku, kamu masak apa malam ini? Dia teriak kan. Gak ada suara. Gak ada suara saudara, gak terdengar jawaban. Dia maju, ini bener ini ya. Dia maju 5 meter. Sayangku malam ini kamu masak apa? Dia katakan demikian. Orang ada jawaban saudara. Kemudian dia maju lagi, sayangku kamu masak apa malam ini? Sampai akhirnya dekat di kuping istrinya. Dia katakan, sayangku kamu masak apa malam ini? Kira-kira jawaban istrinya apa? Ini seperti ini, bibirnya cemberut, monyong ke depan, mancung ke depan, dan istrinya menjawab begini. Sayangku, cintaku, ndak usah teriak-teriak, aku sudah dengar. Aku sudah berapa kali tadi ngomong, aku masak sayur asem, tempe goreng, sambal terasi. Suaminya berkata apa?
Apa? Masa apa? Berarti yang tulis siapa? Saya enggak ngomong, Bapak Ibu sekalian yang tahu ya. Berkali-kali sampai berteriak, sudah dijawab ternyata, tetapi dia tidak mendengar. Padahal dia mengira bahwa istrinya lu tuli, pada ini loh yang 4 ini ke sini. Ternyata dirinya sendiri yang kurang bagus pendengarannya. Kalau nggak mau dibilang tuli. Saudara, saat mengkritik orang lain, kita kerap kali nggak sadar bahwa kita pun punya kelemahan yang sama atau bahkan lebih daripada orang lain. Ingat kisah Daud, dia ambil istri Uria, bahkan dia mengumpankan si Uria maju di ujung tombak peperangan supaya apa? Mati. Nah saudara, ketika Tuhan menegur dia melewati nabinya, melalui nabinya, menggunakan perumpamaan, ada kisah seorang miskin dengan anak domba betina kesayangannya, tapi kemudian diambil oleh orang kaya untuk dipotong menjadi hidangan bagi tamu si orang kaya. Si Daud berkata apa? Responnya saudara sungguh luar biasa keras. Dia tidak setuju dengan itu dan dia berkata orang kaya itu harus mati, orang kaya itu harus dibunuh. Kenapa? Jahat banget. Saudara, dia menunjuk kesalahan orang kaya itu. Dia memberikan standar yang tinggi, itu salah, itu tidak benar, itu orang bahkan harus dihukum mati. Dia tidak ingat dirinya melakukan hal yang sama seperti itu. Tidak binatang, tetapi orang yang dikorbankan Uria. Saudara, tunjuk dengan keras padahal diri sendiri melakukan lebih keras, lebih jahat daripada itu. Saudara, ketika kita memakai standar ukuran tinggi dalam menilai orang lain, pastikan kita sendiri juga sudah memenuhi standar itu. Saudara, ukuran apa yang kita pakai untuk mengukur orang lain? Standar kehidupan kita, patokan kehidupan kita benar, salah, sesuai, tidak sesuai adalah firman Tuhan. Saudara, di tangan saya ada meteran ya, meteran ini. Nah, penjahit, tadi ada sahabat saya katakan, Bu Yun mau suruh satu gereja jadi penjahit ya. Saya bilang enggak. Saudara, ukuran seorang penjahit mengukur badan pelanggannya dengan meteran. Dia mengukur dirinya sendiri ketika membuat baju dengan meteran. Standar yang sama, ukuran yang sama diterapkan untuk orang lain dan diri sendiri. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, nanti pulang dapat satu-satu ya. Buat inget-ingetan, ukuranmu apa, patokanmu apa, firman Tuhan, bukan suka-suka gua katakan salah, lu salah, tidak demikian. Tapi firman Tuhan katakan apa dengan kehidupan kita, dengan orang itu, patokannya adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan salah, ya salah. Ketika kita melakukan kesalahan itu, ya kita juga salah. Kenapa? Patokannya sama, firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, yang terbaik bagi kita adalah kita introspeksi diri kita sendiri sebelum kita menunjuk orang lain, sebelum kita mengkritik orang lain. Firman Tuhan katakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain itu akan diukurkan kepadamu. Saudara, ketika kita menghakimi orang lain, menuduh orang lain. Ingat tadi definisinya menghakimi seperti apa? Mengkritik orang lain, memutuskan orang lain bersalah tanpa belas kasihan. Saudara, standarnya, ukuran kita tetapkan kepada orang lain itu terkena juga kepada setiap kita. Kita mengambil posisi itu, saudara, sesungguhnya kita sedang merebut tempatnya Tuhan. Yang berhak menghakimi kehidupan setiap kita siapa? Tuhan. Kenapa saudara? Firman Tuhan katakan demikian, Matius 12 ayat 36, saya akan bacakan buat kita sekalian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, nih loh, bukan saya ngomong, tapi firman Tuhan katakan demikian. Setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dibuang, tidak didengar, oh enggak. Dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Firman Tuhan punya patokan yang sungguh-sungguh baku. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Cek dulu, tidak segera mengatakan lu salah, lu berdosa, lu melanggar, lu begini, lu begini. Tidak, cek dulu. Terus kita sendiri seperti apa? Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menerapkan firman Tuhan hari ini?
Kita memiliki hubungan yang indah dengan sesama kita, bagaimana caranya? Oke, kita berlutut, berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari dengan Tuhan. Baik, orang katakan rohani banget. Tapi kemudian mulut kita tajam mengkritik orang lain tanpa kita sendiri melakukan dengan baik itu firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, itu seperti membangun sebuah jembatan tapi dari kaca yang tipis. Ketika gesekan itu ada, hubungan kita dengan sesama kita menjadi hancur. Kita tidak akan punya relasi yang baik dengan sesama kita. Saudara, bagaimana kita menerapkan firman Tuhan hari ini? Jangan mudah menghakimi, yang pertama. Jangan mudah menilai perbuatan orang lain. Aktiflah, kita aktif. Lebih aktif untuk apa? Cek. Cross check diri kita sendiri dengan standar firman Tuhan. Ingat kembali, balok, ambil dulu, bersihkan dulu, baru kemudian kita menolong orang lain. Bangun relasi yang baik dengan Tuhan terlebih dahulu melalui firman Tuhan, doa, penyembahan kita. Yang kedua, apa harus kita lakukan? Jangan mudah menghakimi, jangan cepat ngomong tentang salah orang lain, menilai perbuatan orang lain. Mari kita belajar saling tolong menolong, peduli. Tidak cuma sekedar ngoreksi, tapi kita juga belajar untuk siap dikoreksi. Saudara, Galatia 6 ayat 1 katakan demikian. Kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Berarti menolong orang, menegur orang, berikan nasihat orang boleh? Boleh. Perhatikan selanjutnya. Dalam roh lemah lembut, bukan lu salah. Kemudian dengan marah. Tidak cek diri sendiri. Perhatikan selanjutnya. Dengan lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri, lihat. Sambil menjaga diri sendiri supaya apa? Jangan kena pencobaan. Supaya kita juga tidak jatuh di dalam dosa yang sama, kesalahan yang sama. Itu tadi, seperti orang Farisi. Berani menunjuk, tapi menutup kesalahan diri sendiri. Itu akan merusak relasi kita dengan sesama kita. Seorang filsuf pernah berkata demikian. Banyak orang berambisi ingin mengubah dunia. Banyak. Bikin perubahan yang besar, banyak. Ya, banyak. Banyak orang yang berambisi untuk mengubah hidup orang lain. Banyak. Berikan nasihat ini loh, kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Banyak. Tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini stop kita menjadi hakim bagi sesama kita. Berhentilah. Kita belajar koreksi diri kita. Belajar koreksi diri kita dengan standar firman Tuhan. Sudahkah aku hidup seturut dengan firman Tuhan? Dan kemudian kita belajar untuk itu tadi. Kalau memang ada salah, boleh tegur? Boleh. Bisa? Tetapi lemah lembut. Tidak dengan dar. Supaya tidak terjadi gesekan. Dan relasi kita dengan sesama kita menjadi relasi yang indah. Bukan karena gesekan itu, karena tudingan-tudingan itu, kemudian relasi kita hancur. Bangun relasi dengan Tuhan, bangun relasi dengan sesama kita. Stop untuk saling menghakimi. Kita bersama-sama hari ini juga akan melihat sahabat-sahabat kita, para pengurus komisi. Yuk sama-sama kita melayani dengan saling mendukung, saling memperlengkapi. Bukan kemudian saling tuding, ini salahmu, komisi gak jalan salahmu. Kemudian jemaat gak jalan, ini salahmu. Bukan seperti itu. Saling mendukung, saling menguatkan, saling mengkoreksi dengan lemah lembut. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami. Firman Tuhan hari ini, kami tidak belajar untuk menunjuk orang lain tanpa mengoreksi diri. Ajarkan kami Tuhan memiliki kerendahan hati, siap dikoreksi oleh Tuhan dulu melalui firman Tuhan. Sudahkah hidup kami seturut dengan firman Tuhan? Dan kami belajar untuk bekerja sama, boleh belajar mengoreksi sahabat kami, saling mengkoreksi, saling melengkapi. Ajarkan kami Tuhan menjaga tutur kata kami, lidah kami, setiap ucapan kami. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan mempermuliakan nama Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan kami, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa menaikkan syukur kami. Amin.